Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to our channel di Klinik Bahasa Inggris. Jadi hari ini kita akan bahas tentang 4 jenis conditional tenses. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar tentang conditional tenses. Sekarang kita bahas lagi pelan-pelan buat kalian yang mungkin belum paham. Oke, jangan lupa di-subscribe ya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi ada 4 conditional tenses, ada zero, first, second, and third conditional tenses. Ini tuh apa sebenarnya? Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang bisa kita nyatakan dalam bahasa Inggris. Oke, mulai dari yang zero menuju ke yang third itu secara bertahap tuh berubah guys, konteks maknanya. Nah, maksudnya dari yang mulai zero, kita mulai dari zero ya. Zero itu adalah menggambarkan kondisi yang secara umum, kondisi yang bisa dibilang adalah fakta yang semua orang sudah tahu, yang memang di dunia faktanya seperti itu. Oke, nanti makin ke kanan makin semakin tidak fakta atau semakin mustahil, gitu ya. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Jadi mulai dari yang zero. Zero itu kita definisikan sebagai kondisi yang benar atau fakta secara umum. Ya, contoh, the radio comes on if you press the button. Radio itu akan nyala kalau lu pencet tombolnya. Oke, lagi ya. If you heat water to 100 Celsius, it boils. Kalau kamu manasin air sampai 100 derajat Celcius, airnya bakal mendidih. Nah, ini kan fakta ya teman-teman. Di seluruh dunia ya begitu. Di Afrika, di Asia, di Eropa juga ya udah. Yang namanya air dipanasin 100 derajat ya pasti mendidih. Oke, paham ya teman-teman? Ini fakta. Nah, sekarang gimana cara merangkai katanya? Struktur kalimat kayak gimana? Jadi zero ini pakai present simple teman-teman. Mungkin sedikit nge-refresh aja. Kalian pasti tahu lah ya present simple. Jadi ada verb 1, ada verb 2, verb 3. Present simple itu kita pakai verb 1. Okay. If the radio comes on, the radio comes on if you press the button. Kita pakai verb 1 semua ya. Comes itu verb 1. Press itu verb 1 ya. Kata kerja bentuk pertama. Bentuk bakunya kata kerja. Oke. Okay. If you hit water, hit-nya itu verb 1. Boils-nya juga verb 1. Oke. Nanti kalau ada yang nggak paham, langsung komen aja ya. Akan langsung saya balas. Oke, kita lanjut yuk. Yang first condition, tadi kita udah bahas zero, sekarang first. Apa bedanya? Kalau yang first ini adalah sesuatu yang real, tapi masih kemungkinan. Oke. Real tapi masih belum terjadi, masih kemungkinan terjadi. Tapi real. Contoh, if I meet her, I will tell her. Kalau gue ketemu sama dia, gue bakal kasih tahu dia. Nah, kejadian ini belum terjadi kan? Dia menyampaikan seandainya saya bertemu dengan dia, saya pasti akan kasih tahu dia. Nah, mungkin dia mau kasih tahu rahasia atau apa gitu ya. Contoh yang kedua, I will go fishing this weekend if I have time. Gue bakal mancing weekend ini kalau gue punya waktu. Udah terjadi belum? Belum. Oke. Tapi ini kayak menyampaikan niat. Nah, ya kan? Possible in the future. Pakai apa? Tensesnya. Maksudnya ngebentuk kalimatnya pakai apa? Masih sama, pakai present simple. Ya. Contoh, if I meet masih verb 1 kan? Nah, cuman di sini ada tambahan, teman-teman. Setelah itu kita pakai will. Kenapa? Karena menyampaikan sesuatu yang belum terjadi atau akan terjadi nanti. Contoh di sini if I meet her, meet-nya verb 1, lalu will tell her. Tell-nya juga sama verb 1. Oke. I will
Go fishing this weekend if I have time. Go fishing itu verb 1. Oke, I have time itu juga verb 1. Nah, di sini will-nya bisa duluan, kayak yang contoh yang kedua ini, bisa juga di kalimat keduanya. Contoh yang pertama. Oke, sampai sini pelan-pelan, mudah-mudahan paham. Kita lanjut ke second conditional. Nah, kalau second conditional ini, dia pengandaian juga. Oke. Tapi pengandaian akan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, teman-teman. Kalau tadi yang verb kalau yang conditional pertama, itu kan belum terjadi. Oke. Tapi mungkin terjadi. Oke. Kalau yang ini belum terjadi juga. Tapi sudah tidak mungkin terjadi. Atau bisa dibilang ini imajinatif ya, kayak kita berimajinasi. Nah, contohnya kayak gimana? If I won a lot of money, I would buy a Ferrari. Wah, kalau gue menang duit banyak, misalnya ikut kuis atau apa dapat uang banyak gitu ya, gue bakal beli Ferrari deh. Nah, itu contohnya ya. Jadi kayak sesuatu yang berimajinasi aja. Contoh, ada lagu barat judulnya If I Were a Boy. Kalimatnya If I Were a Boy. Wah, kalau seandainya gue laki-laki, penyanyinya kan perempuan ya. Nah, itu kan pengandaian yang nggak mungkin kan. Ya udah, dia perempuan, dia terlahir sebagai perempuan dan nggak mungkin jadi laki-laki dong. Makanya dia pakai If I Were a Boy. Nah, itu pakai second conditional kayak gini. Oke, pengandaian sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Contoh yang kedua, If I had her number, if I had his number ya, I would call him. Oke. Wah, kalau gue punya nomornya, udah gue telepon deh sekarang. Nah, gue pasti bakal nelfon dia gitu. Sorry ya, maksudnya kalau gue punya nomornya dia, pasti udah gue telepon nih, gitu kan. Jadi sesuatu yang yang belum terjadi dan memang tidak terjadi. Faktanya saat ini dia tidak punya nomornya, gitu kan. Oke, pelan-pelan, mudah-mudahan paham. Jadi pembentuknya di sini pakai past simple ya teman-teman. If I won, ya, won ini dari kata kerja bakunya adalah win. Kita pakai won. Oke. Contoh yang kedua juga sama. If I had, di sini kata verb bakunya adalah have. Kita di sini pakai had karena kita pakai past simple. Oke. Tapi kalau di second conditional ini, setelah itu kita tambahin would. Oke, would. Nah, jadi setelah kita pakai verb 2 atau past simple, kita pakai would. Setelah would, kita pakai verb 1 lagi. Contoh yang pertama, if I won itu verb 2, a lot of money kan, I would buy. Buy-nya verb 1. Nah, kalian hafalin nih strukturnya kayak gini ya. Oke, mudah-mudahan paham. Nanti tanya aja di kolom komentar kalau misalnya ada yang belum jelas. Kita langsung ke third conditional. Nah, kalau third conditional ini biasa dipakai untuk orang yang menyatakan penyesalan, teman-teman. Penyesalan akan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau dan sekarang udah nggak bisa diapain lagi, udah terlanjur terjadi. Oke, contoh ya, I would have lost weight if I hadn't eaten so much. Artinya, wah, gue udah banyak berkurang nih, gue pasti sekarang udah kurus nih kalau gue waktu itu nggak makan kebanyakan. Nah, itu kan sudah terjadi kan, makan kebanyakannya sudah terjadi dan sekarang kondisinya dia gemuk, dia nggak jadi kurus. Nah, itulah fungsi dari third conditional. Contoh yang kedua, oke. If I had gone to bed earlier, I would have woken up in time to catch the train. Nah, ini ceritanya orang bangunnya kesiangan, dia ketinggalan kereta nih teman-teman. Dia lagi menyesali nih sekarang nih. Wah, ketinggalan keretanya udah pergi, dia lagi nyesel. Nah, kita pakai third conditional. Oke, jadi udah nggak bisa diubah-ubah faktanya. Kejadiannya sudah berubah, sudah terjadi, keretanya sudah berangkat, dan inilah penyesalan di saat sekarangnya gitu.
Nah, third conditional ini cara bikinnya gimana? Struktur kalimatnya gimana? Dia pakai past perfect. Contoh, I would have lost. Oke, itu past perfect ya teman-teman. Nanti kalian subscribe aja, nanti aku akan bikinin apa sih past perfect kalau buat yang belum paham ya. I would have lost weight if I had not eaten. Kak, had not eaten tuh apa? Had not eaten itu adalah past participle teman-teman. Oke, jadi I would have lost weight. Have lost itu verb 3 atau past participle. If I had not eaten. Nah, had not eaten ini adalah past perfect. Oke. Jadi mudah-mudahan teman-teman udah paham. Dan aku saranin kalian belajar lagi apa itu verb 1, verb 2, verb 3. Dan kalian juga bisa pelajari lagi apa itu past perfect. Jadi emang ini wajar teman-teman. Banyak orang Indonesia yang nggak bisa semudah itu untuk memahami dari third conditional ini, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan kita pelajarin. Oke, jadi aku jelasin sekali lagi ya. Third conditional ini untuk penyesalan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. I would have lost weight if I hadn't eaten so much. Jadi have lost-nya itu pakai past perfect. Dan setelah itu if I hadn't eaten. Oke. Bentuknya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan ditanya aja nanti di kolom komentar buat yang belum paham. Ini emang videonya untuk level intermediate ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih basic nggak apa-apa. Kalian tanya di kolom komentar, akan aku coba jelasin dasarnya kayak gimana. Nanti subscribe, aku akan bikinin video yang sifatnya basic untuk menunjang kalian bisa memahami tentang 4 conditional tenses ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.